Sekali lagi, mohon perhatian kepada para tamu undangan untuk menempati kursi terdepan terlebih dahulu, karena acara akan segera dimulai. Persembahan tari topeng Kelana oleh Putra Maulana Ibrahim. Kepadanya disilahkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bupati Indramayu, Ibu Hajah Nina Agustina, SH, MH, CRA atau yang mewakili. Yang kami hormati Puan Hart Majelis Daerah Kahmi Indramayu, Kakanda Dr. Handes Haji Ahmad Cahidin. Yang kami hormati Majelis Wilayah Kahmi Jawa Barat, Kakanda Kurnia Al-Farizi. Yang kami hormati Kapolres Indramayu, AKBP Muhammad Lukman Syarif, SIK, MH. Yang kami hormati Dandim 0616 Indramayu, Letkol ARM Andang Randianto, SAP atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Kejaksaan Indramayu, Bapak Aji Prasetya, SH, MH atau yang mewakili. Yang kami hormati Mantan Bupati Indramayu, Bapak Haji Supendi. Dan kami hormati para tamu undangan sekalian. Puji syukur senantiasa selalu terpanjatkan untuk sang segala sebab Tuhan yang Maha Esa Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta junjungan kita sang revolusioner Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita dapat berkumpul pada acara siang hari ini. Selamat datang kami sampaikan kepada para tamu undangan dalam acara pelantikan Presidium dan Pengurus Majelis Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Kabupaten Indramayu periode 2022-2027, Minggu 30 Oktober 2022. Perkenalkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Siti Fatimah dan rekan saya Muhammad Khalid Prabowo selaku Master of Ceremony dan akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya, himne HMI dan Mars Kahmi. Keempat, laporan ketua pelaksana. Kelima, prosesi pelantikan. Keenam, sambutan. Ketujuh, orasi kebangsaan. Kedelapan, penutup dan foto bersama. Memasuki acara yang pertama, marilah kita membuka acara pada siang hari ini dengan bersama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Kakanda Muhammad Hasim Asyari. Kepadanya waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya
haqqan tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillah wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء إذ كنتم أعداء فبين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Sadaqallahul azim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga dengan dilantunkannya ayat suci Al-Quran tadi dapat memperlancar acara kita pada siang hari ini. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya, Himne HMI, dan Mars Kahmi yang akan dipandu oleh Yunda Fasa Visiari. Hadirin dimohon untuk berdiri.
Syiar Islam, Al-Quran, hadis, jalan keselamatan. Ya ayunkan langkah hatimu, junjung akhlak yang tinggi, perankan anak baktimu dengan semangat Islami, wujudkan visi dan misi membangun Nusantara dengan jiwa Pancasila sejati. Kita membangun bangsa, kibarkan terus panji merah putih, bahagia bersama. Dengan kami kita melangkah, yakin usaha sampai. Ayunkan langkah hatimu, junjung akhlak yang tinggi, perankan anak baktimu dengan semangat Islami, wujudkan visi dan misi membangun Nusantara dengan jiwa Pancasila sejati. Kita membangun bangsa, kibarkan terus panji merah putih, bahagia bersama. Dengan kami kita melangkah, yakin usaha sampai. Dengan kami kita melangkah, yakin usaha sampai. Hadirin dimohon duduk kembali. Baik, selanjutnya laporan Ketua Pelaksana oleh Kakanda Asep Rumi Al-Khwarizmi. Waktu dan tempat kepadanya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati orang tua kita, sesepuh kita, Wanhat Bapak Haji Dr. Andes Ahmad Jahidin. Yang saya hormati Kakanda Haji Supendi. Dari sekian tahun kita kangen beliau, pada akhirnya bisa kumpul dengan kita. Alhamdulillah. Semoga ini menjadi awal yang mencerahkan ke depan untuk kami Indramayu. Yang saya hormati Majelis Wilayah MW kami yang alhamdulillah sudah hadir, Kakanda Kurnia. Kakanda Kurnia, Sekjen MW kami. Yang saya hormati Ibu Bupati ataupun yang mewakilinya, Bapak Dandim, Bapak Kapolres Indramayu yang mewakilinya, Bapak Kejati Indramayu yang mewakilinya, Ketua Presidium Korpres, Koordinator Presidium
domisioner yang alhamdulillah masih semangat beliau bisa hadir. Ketua Korpres terpilih waktu musda kemarin yang saya hormati, Ketua Bawaslu yang alhamdulillah sudah standby tapi belum ada kabar ke panitia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini dalam rangka pelantikan MD Kahmi Indramayu disertai dengan silaturahmi daerah, teman-teman HMI, teman-teman Kahmi, senior-senior. Saya sebagai panitia, mungkin hal yang pertama adalah memberikan permohonan maaf kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, kakanda, yunda, adinda, jika dalam penyelenggaraan ini baik tempat ataupun menu yang tidak begitu berkenan. Saya mohon maaf, dan saya bersyukur dari kakanda, yunda, dan teman-teman Kahmi yang lain sudah mensupport keberhasilan agenda pelantikan hari ini adalah keberhasilan kita semua, dari mulai teman-teman cabang sampai teman-teman Kahmi yang hari ini kita akan lantik. Demikian, ada yang ketinggalan, yang terhormat Bang Hadi Suprapto Rusli, Direktur Eksekutif Ide Research and Consulting. Alhamdulillah beliau dari Jakarta datang untuk bisa menghadiri pelantikan Kahmi Indramayu. Dan acara ini disponsori oleh salah satunya adalah AET Travel dari Bang Haji Lutfi. Tolong berdiri Bang Haji Lutfi. Dari Kanda Yunda, teman-teman pengurus Kahmi atau adik-adik HMI, saudaranya ataupun orang tuanya, jika mau ingin beribadah umroh, haji ke Tanah Suci, jangan lupa hubungi Haji Lutfi. Nyaman, aman, dan terpercaya. Demikian sambutan dari Ketua Panitia. Semoga acara ini berjalan dengan baik. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Acara berikutnya, prosesi pelantikan Majelis Daerah Kahmi Kabupaten Indramayu periode 2022-2027 yang akan dilantik oleh Majelis Wilayah Kahmi Jawa Barat, Kakanda Kurnia Al-Farizi. Kepadanya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati senior, sesepuh, rekan-rekan alumni HMI Kahmi di Kabupaten Indramayu, seizin koordinat Presidium Kahmi Jawa Barat dan Sekretaris Umum Kahmi Jawa Barat, kami akan menyampaikan surat keputusan Majelis Wilayah Kahmi Jawa Barat. Surat keputusan Majelis Wilayah Kahmi Jawa Barat nomor 026/SK/MW Kahmi /JBR/10/2022 tentang susunan pengurus Majelis Daerah Kahmi Indramayu masa bakti 2022-2027. Dengan senantiasa memohon rahmat dan ridha Allah SWT, Presidium Majelis Wilayah Korp Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Kahmi Jawa Barat setelah menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan menetapkan: pertama,
mengesahkan susunan Majelis Daerah Kahmi Masa Bakti 2022-2027 sebagaimana terlampir. Kedua, salinan surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan. Ketiga, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditetapkan di Bandung pada tanggal 2 Rabiul Akhir 1444 Hijriah atau 27 Oktober 2022 Masehi. Majelis Wilayah KOP Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Provinsi Jawa Barat, Dr. Sofyan Syaf, Koordinator Presidium ditandatangani, Dr. Fahruz Zaman Fadli MPD, Sekretaris Umum ditandatangani. Lampiran surat keputusan nomor 026 SK garis miring MW Kahmi garis miring JBR garis miring 10 garis miring 2022. Susunan pengurus Majelis Daerah KOP Alumni HMI atau MD Kahmi Indramayu periode 2022-2027. Dewan Penasehat, Ketua Dr. Haji Ahmad Jahidin, Wakil Ketua Dr. Randes MT Romli Hamim, Anggota Dr. Haji Lutfi Aharas MA, Dr. Randes Haji Sulaiman Hasan MA, Dr. Randes R. Priya Hadi Atmaja SOS MPA PSD kandidat, Dr. Randes Kodim Abdullah, Dr. Randa Hajah Nur Aslihati, Arifuddin SPD. Dewan Pakar, Ketua Dr. Anggawira MMMH, Wakil Ketua Hajah Maesaro Pane SH, Anggota Dr. Haji Abdul Tholib MPD, Haji Syarif Hidayat SAG, Haji M. Nur SE, Dr. Andes Haji Rusdi MM, Haji Samsul Bahri SH MBA. Pengurus harian, untuk pengurus harian bagi nama yang kita sebut untuk bisa maju ke depan. Koordinator Presidium Suhendar SHMH, Presidium Adi Cahyadi SE, Dedi S. Musasi SS, Engkung Kurniati Imron SAG MH, R. Ganjar Tirta Pramahyana SH MH. Sekretaris Umum Samsudin SH. Wakil Sekretaris Robi Alamsyah SH, Rona Diana SH MH. Bendahara Umum Fresa Reskana. Wakil Bendahara Eda Sugiyarti SPD, Citra Yowanita SH MKN. Bidang bisnis kewirausahaan, agrobisnis, industri dan perdagangan, Ketua Lilis Rika Wijaya SE, Sekretaris Saifuddin SPD, Anggota Yuyun Septiani SPD, Cahyono Nugroho SIP. Bidang informasi, komunikasi, ristek dan ESDM, Ketua Muhafidin SPD MPD, Sekretaris Nur Hidayat, Anggota Armin SEMM, Nurjaya Eskom. Bidang pembinaan aparat organisasi, budaya, seni, bina generasi muda dan olahraga, Ketua Andikan Maulida Ashari, Sekretaris Syafi'i SPD, Anggota Andi Rahman Hakim SH, Ahmad Jailani Eskom, Haji Cardiman SIP. Bidang pendidikan, kesehatan dan pembinaan umat, Ketua Wahyudin ST MPD, Sekretaris Muhammad Dila Rosyana SPD, Anggota MA Herianto Al-Fudoli STIHI MHI. Ibrahim Soleh Robi Abdillah. Bidang hukum, HAM, pendidikan karakter bangsa, Ketua Muhammad Nasir SH, Sekretaris Kustana SH, Anggota Sugianto SH, Muibudin SE, Sucipto SH, Taryanto SH.
Bidang Ketenagakerjaan, Kependudukan, Pertanahan dan Humas, Ketua Deden Gumilar SH. Sekretaris Jajuli SPD. Anggota Arif Sopan Eskom, Adang Wahyudi SPD, Melani Yuliasari SE. Bidang Ekonomi, Keuangan dan Perbankan, Ketua Waryani MPD. Sekretaris Abdul Ghafur SPD. Anggota Ahmad Yani SPD, Ishak SPDI, Abdullah SE. Bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan, Perikanan, Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim, Ketua Subrata. Sekretaris Nasrullah. Anggota Arif Hidayat, Arifiko, Eli SH. Bidang Otonomi Daerah, Pembangunan Daerah, Politik dan Pembangunan Demokrasi, Ketua Jamroni. Sekretaris Amin Hidayat SPI Esos MSI. Anggota Muhammad Miroj SIP, Puji Agustini SIP, M. Faiz SPDI. Bidang Pemberdayaan Perempuan, Ketua Dr. R. Siti Sumartini SHMH. Sekretaris Ratna Supriyatin SE. Anggota Juharni Fajri SPD, Nurlela SIP, Justin SPD, Mudawaro SPDI, Soima SPD. Serah terima jerap dapat yang sebutin nggak? Jabatan. Sekarang apa nanti? Pengesahan. Ikrar pelantikan Majelis Daerah kami Kabupaten Indramayu. Tolong ikuti apa yang saya sebutkan ya. Bismillahirrohmanirrohim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Aku rela Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi dan Rasulku. Dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, kami pengurus Majelis Daerah Korp Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Daerah kami Kabupaten Indramayu periode 2022-2027 dengan ini berjanji dan berikrar. 1. Bahwa kami sesungguhnya hati akan melaksanakan seluruh ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kami. 2. Bahwa kami akan selalu menjaga nama baik kami dengan selalu memberikan pengabdian terbaik bagi kami, umat dan bangsa. 3. Bahwa apa yang kami lakukan
dalam kepengurusan MD Kahmi Kabupaten Indramayu ini untuk mencapai tujuan Kahmi dalam rangka mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan semesta alam. Alhamdulillah, ikrar pelantikan sudah dilaksanakan dengan lancar. Itu saja mungkin dari saya selaku Presidium MW Kahmi Jawa Barat yang melantik bapak-bapak dan ibu-ibu MD Kahmi periode 2022-2027 Kabupaten Indramayu. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penandatanganan berita acara, mohon koordinator presidium dan presidium koordinator yang lama Pak Haji Romli dan 3 orang saksi kami mohon Pak Haji Jahidin, Pak Haji Supendi untuk menyaksikan, 1 Pak Sekjen Jawa Barat untuk menandatangani. Ini Pak Romli saksinya. Pak Romli, enggak, nanti sebentar. Iya, di sini Pak. Pembawa acara mana tadi? Pembawa acara barangkali foto bersama dulu atau gimana? Oh, selamat aja. Selamat aja. Mangga. Tepuk tangan semuanya untuk para hadirin di depan. Ya, gimana sih, aku kaget. Yang lain, apa sih? Yang lain. Apa? Oh, salah. Untuk muter. Oh, nggak usah. Udah. Acara selanjutnya sambutan-sambutan.
sambutan pertama dari Koordinator Presidium Majelis Daerah Kahmi periode 2018-2022 oleh Kakanda Haji Romli. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Bupati dan yang mewakilinya, yang terhormat Forkominda Indramayu dan yang mewakilinya, Majelis Wilayah Kahmi Jawa Barat yang saya hormati, para senior, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini luar biasa ya. Ada Kakanda Pendi, Kakanda Jahidin, dan Kakanda Mukti, kemudian Anda Sulaiman, dan juga barangkali dari Forkohati ada Bunda Ida Basrida Pane, Ibu Ngkun, dan Ibu Nur Aslihati. Terima kasih. Hadirin undangan yang saya hormati, alhamdulillah pada hari ini, hari Ahad tanggal 30 Oktober 2022 yang bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1444 Hijriah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat menyaksikan acara yang sangat penting untuk organisasi kita, yaitu acara pelantikan pengurus, acara pelantikan presidium dan pengurus Korps Alumni HMI Cabang Indramayu periode 2022-2027. Tentunya kami atas nama pengurus Majelis Daerah Indramayu yang sudah dinyatakan demisioner menyampaikan atau mengucapkan selamat atas terpilihnya dan dilantiknya presidium dan pengurus MD Kahmi Indramayu periode 2022-2027. Semoga dalam kepengurusannya tahun-tahun yang akan datang semoga sukses. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan undangan yang saya hormati, kepengurusan MD Kahmi Indramayu tugas utama yaitu adalah menjaga eksistensi himpunan mahasiswa Islam. Karena harus kita sadari, tidak mungkin ada Kahmi kalau tidak ada HMI. Jadi tugas utama Kahmi menjaga eksistensi HMI yang mempunyai nilai dan berakhlak untuk membangun peradaban baru. Kahmi adalah salah satu ormas yang terbesar saat ini di Indonesia. Oleh karena itu, tanggung jawab Kahmi harus hadir di tengah-tengah masyarakat, harus punya peran, kontribusi, dan segala aspek kehidupan. Kahmi harus mempunyai dan mampu menempa kader-kader HMI
Selanjutnya supaya menjadi insan cerdas, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap insan kami harus mampu beradaptasi dengan perubahan sehingga mampu membawa perubahan di daerahnya. Kita tuntut untuk menyiapkan generasi ke depan yang baik sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, lahirnya generasi terbaik untuk bisa berdaya saing dengan umat yang lain. Kalau Islam ketinggalan, maka jangan harap 5-10 tahun ke depan kita tidak bisa akan berlomba dengan yang lain. Maka dari itu kita harus betul-betul menciptakan generasi emas untuk menggapai Indonesia emas. Hadirin undangan yang saya hormati, dan kita tahu bahwa Kahmilah sebagai salah satu organisasi di Indramayu ini yang barangkali yang harus betul-betul eksis dan mempunyai satu peran yang penting dalam segala hal. Demikian, sekali lagi selamat MD Kahmi Indramayu periode tahun 2022-2027. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan kedua dari Koordinator Presidium Majelis Daerah Kahmi periode 2022-2027 oleh Kakanda Suhendar SH.MH. Kepadanya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wala haula wala quwata illa billah. Ma ba'du. Yang saya hormati MW Kahmi Jabar, ada Kang Sekjen, Kang Harmus, ada Kang Kurnia, ya. Ada Kang Andi dan Kang Yoga Hardiansa. Yang saya hormati Bupati Indramayu yang mewakili Pak Atang Riko, dari Kapolres Indramayu yang mewakili Pak Gustian, Pak Dandim yang mewakili. Yang saya hormati Pak Romli sebagai MW Demisioner, terima kasih atas supportnya selama ini. Untuk senior-senior HMI Indramayu, ada Kang Haji Ahmad Jahidin, terima kasih. Kang Haji Supendi, ini sebagai energi baru, ya, sebagai kebangkitan HMI Indramayu, bahwa tokoh-tokoh HMI Indramayu sampai hari ini masih mensupport Kahmi, masih mensupport HMI. Kang Wahidin, yang saya hormati, Yunda, Porhati, juga sama ini untuk perempuan-perempuan Indramayu, Porhatinya masih sangat semangat sekali. Ya, rekan-rekan presidium, alhamdulillah sampai hari ini kita kompak dan selalu insya Allah akan terus kompak. Ya, kenapa kita memang ini pimpinan presidium ya, jadi nanti kita presidium tuh gantian setahunan. Ya mungkin setelah saya siapa lagi nggak tahu. Ya jadi jatah saya setahun. Nanti kita home pimpa aja. Ya, karena kalau pakai footing nanti repot. Yang saya hormati pengurus MD Kahmi yang baru saja dilantik bersama saya. Ya, semoga ke depan kita bisa melaksanakan amanah konstitusi, amanah ADRT dengan baik. Oke. Para hadirin, para kader HMI cabang Indramayu, ketua umum dan jajaran pengurus yang terima kasih telah mensupport acara pelantikan ini. Jajaran panitia, alhamdulillah ya sukses menyelenggarakan pelantikan ini.
Cuman saya juga nggak tahu panitia rasanya kemasukan sponsor tadi ya. Tapi belum ada laporan ke saya tuh. Ini sponsornya banyak, kita ada Pertamina, ada PJB, dan tadi ya ada Aet Travel, punya kakanda kita sendiri. Rekan-rekan sekalian, alhamdulillahirrahmanirrahim kita bisa berkumpul hari ini di acara pelantikan MD Kahmi, semuanya atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Tak lupa kita juga memberikan salam dan salawat kepada Nabi kita, junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, yang sampai sekarang membawa kita kepada alam yang begitu cerah, terang benderang. Rekan-rekan sekalian, kita ini periode yang ketiga Kahmi Indramayu, tapi walaupun kita pemilihan beberapa bulan yang lalu, baru kali ini kita dilantik, bukan berarti kita tidak bekerja setelah pelantikan. Ya, kita sudah melakukan koordinasi dan khususnya juga mengenai bagaimana kita Kahmi ke depan bisa mempola Kahmi dan juga HMI dengan lebih baik, terutama HMI itu sendiri. Ya kita berKahmi tanpa HMI mungkin ke depan tidak ada Kahmi ya, sehingga kita support utama ini ke HMI-nya dulu ya, selain memang kita tidak akan melupakan Kahminya ya, bahwa kita alhamdulillah kakanda-kakanda ya, ada iuran-iuran yang berjalan ya. Kalau organisasi susah mengeluarkan iuran, ternyata Kahmi Indramayu bisa mengkoordinir iuran ya. Mungkin udah belasan juta kita terkumpul, hanya saja memang sekarang ada sisa 7,5 juta karena memang itu terpakai untuk pengkaderan, diperlukan untuk biaya-biaya untuk adinda-adinda untuk LK2 maupun LK1 nah, sehingga adik-adik kita tidak akan cari uang kemana-mana ya. Bahkan ke depan mudah-mudahan, semalam kita kumpul, kita berdiskusi ya, mungkin agar lebih pembinaan kader ini lebih efisien ya, kita akan coba melakukan semacam apa ya, kita buka peluang usaha, kita akan berbisnis untuk tujuan pengkaderan ya, dari iuran dari kita sendiri ya. Nah, sehingga butuh ini kerjasama, butuh support dari rekan-rekan sekalian, kakanda-kakanda, abangda-abangda, yunda-yunda, kita berjalan dan insya Allah kita laporkan secara transparan itu ya, dan uang itu nggak boleh digunakan oleh apapun kecuali untuk pengkaderan. Ada yang coba otak-utik juga udah kita langsung larang, kita hampir kartu merah itu ya. Yang selanjutnya bahwa Kahmi ya sebagai organisasi intelektual tentu ya kita akan coba berkoordinasi, kita akan coba berkomunikasi dengan pemerintah daerah, bagaimana kita membangun umat ya, kita membangun bangsa ini lewat daerah ya. Karena bupati atau Pemda adalah dalam konsep hukum tata negara ya orang tua kita di daerah ya. Bagaimanapun juga keluh kesah kita akan kita sampaikan ke daerah, termasuk ya jika ada barangkali Pemda butuh masukan-masukan ya, atau tanpa diminta pun kita akan memberi masukan ketika ada persoalan umat yang harus kita hadapi. Kita akan terus bersinergi dengan pemerintah daerah, baik itu bupati maupun DPRD yang sebagai saluran aspirasi masyarakat Indramayu ya. Sebenarnya DPRD dan bupati itu sama-sama eksekutif ya sebenarnya ya. DPRD itu sebenarnya bukan legislatif, hanya badan perwakilan yang fungsinya mirip dengan legislatif, mirip. Coba kalau legislatif itu membuat undang-undang ya, jadi kalau DPRD membuat perda, nah itu ya, sefungsinya sama, menyelenggarakan pemerintah daerah. Dia nggak memiliki atasan DPRD, tapi dia punya yaitu Menteri Dalam Negeri ya. Jadi itu posisi pemerintah daerah sebenarnya ya, dimana posisi Kahmi sebagai organ kepentingan ya harus bisa menyelaraskan, harus bisa memberikan kontribusi positif ke depan bagi pemerintah daerah Indramayu. Oke, rekan-rekan sekalian, mungkin ke depan ya ada beberapa hajat kita, mungkin akan munas di bulan depan ya, mungkin Kahmi Indramayu akan memberangkatkan beberapa utusan ya, ada munas Kahmi di kota Palu ya. Nah,
Nah, sehingga mohon doa restu, kami akan berangkat ke sana. Nanti kita juga akan buka diskusi barangkali bagaimana kita memberikan usulan, memberikan masukan kepada Munas nanti, ya. Barangkali tak banyak akan yang ingin saya sampaikan. Ke depan mohon kita bersama-sama bahu-membahu untuk mewujudkan KHMI dan HMI lebih baik lagi untuk 5 tahun yang akan datang. Terima kasih atas partisipasi hadirin semuanya. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan ketiga dari Senior KHMI Kabupaten Indramayu, Kakanda Haji Supendi, kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada sore yang berbahagia ini, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, sehingga bisa bersilaturahim, berkumpul bersama di tempat yang sangat mulia ini, di Hotel Andayani, dalam rangka kita bersama-sama untuk memenuhi undangan panitia penyelenggara pelantikan pengurus Majelis Daerah KHMI Kabupaten Indramayu. Mudah-mudahan langkah kita semuanya menuju di tempat yang mulia ini dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabatnya, dan tentu saja kita sebagai umatnya yang mengharapkan syafaatnya pada saat yaumil akhir nanti. Yang saya hormati Ibu Bupati Indramayu atau yang mewakili, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Indramayu, Pak Dr. Andes Atang Riko, MSI. Yang saya hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang mewakili Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Kajari atau Ketua Pengadilan, dan Ketua DPRD atau yang mewakili. Yang saya hormati senior kami dari KHMI, ini ada Pak Kang Jahidin dan rekan-rekan yang lainnya, dan pimpinan Ormas kepemudaan yang lainnya yang pada kesempatan ini hadir. Yang saya hormati pengurus Majelis Daerah KHMI yang lama, yang sudah demisioner, dan yang baru. Yang saya hormati hadirin undangan yang berbahagia, dan wabil khusus rekan-rekan wartawan, ada atau dari media massa yang hadir pada kesempatan ini yang saya banggakan. Izin senior barangkali kami mewakili, dan saya lupa, dari Majelis Wilayah KHMI Jawa Barat atau yang wakili. Dan izin barangkali saya ingin menyampaikan sebagai salah satu
senior, yang dianggap senior. Karena apa? Memang saya masuk HMI tahun 79. Jadi mungkin ada sebagian pengurus majelis daerah kami Indramayu ini yang belum lahir. Saya 79 sudah masuk HMI di cabang Bandung, dan markas saya adalah di Jalan Sabang 17. Dan sekarang mungkin masih ada, saya sering mampir ke sana karena kalau ke Bandung saya selalu ingat terus, Pak. Dan kebetulan saya dari koordinator komisariat Unpad, Pak. Dan tentu saja rekan-rekan kami yang ada di cabang ini sebagian besar yang saat itu Pak Nanat Patanasir, mantan rektor UIN Bandung, dan banyak juga yang lainnya, termasuk juga pada pengurusan PB itu Abdullah Hehamahua, saat itu sebagai ketua PB di Jakarta. Jadi saya memang 79 sudah masuk ke HMI, Kang Jahidin. Jadi begitu lamanya, jadi ini menambah semangat baru lagi saya ini kelihatannya dengan hadir di para junior yang ingin melanjutkan perjuangan HMI dari masa ke masa dan sebagai alat sosial kontrol bagi perjalanan bangsa dan negara ini. Dan tentu saja pada kesempatan yang berbahagia ini saya sedikit barangkali hanya memberikan motivasi. Yang pertama tentu saja ini untuk pengurus majelis daerah kami periode sebelumnya, saya sampaikan terima kasih nih yang telah menjalankan perjuangan kami, yang telah mengikat kembali para alumni HMI yang ada di Kabupaten Indramayu sehingga tidak tercecer, bisa menyatukan pendapat dan sikapnya, dan ini merupakan suatu potensi dan suatu kekuatan yang sangat luar biasa dan aset daerah yang saya kira perlu dimanfaatkan oleh pemerintah daerah. Mudah-mudahan juga pengurus yang baru ini, Pak Haidar ini dengan jajarannya, saya kira ini pengurus yang baru ini sangat heterogen itu. Ada dari media ini Dedi Musasi ini, Tuhan, ada pengacara juga, ada beberapa pengusaha, dan saya kira banyak adik-adik kita ini dari semua pengurus ini yang mampu untuk memberikan kontribusi pemikirannya bagi kebesaran kami yang ada di Kabupaten Indramayu. Saya sangat yakin sekali dengan pilot sebagai koordinatornya Pak Haidar ini mampu untuk memanfaatkan potensi alumni HMI ini yang tergabung dalam KAHMI ini untuk bisa suatu saat menjalankan fungsinya sebagai organisasi sosial kemasyarakatan yang bisa berkontribusi dalam rangka membangun Kabupaten Indramayu yang potensinya sangat luar biasa ini. Dan tentu saja di balik itu, mohon maaf saya sampaikan juga, karena saya juga sebagai mantan ASN, Pak, saya 34 tahun jadi ASN di Kabupaten Indramayu. 34 tahun ini tentu saja kalau umur ini sudah menginjak dewasa itu, bukan remaja lagi, sudah dewasa, 34 tahun jadi ASN, dan hampir semua jabatan yang ada di pemerintah Kabupaten Indramayu saya sudah pernah semuanya, dari mulai dulu eselon 5, eselon 4, eselon 3, dan terakhir yang tertinggi adalah eselon 2A sebagai sekretaris daerah. Sehingga permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan pemerintah daerah ini paling tidak saya sudah pernah mengalami. Oleh karenanya saya berharap terutama rekan-rekan dari
Majelis Daerah Kahmi Kabupaten Indramayu ini bisa memfilter manakala memang kita mau mengkritisi, mau menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang ada di pemerintah daerah. Karena sangat kompleks sekali Bapak dan Ibu sekalian, terutama teman-teman semuanya anggota Kahmi ini, bahwa tanggung jawab kepala daerah ini sangat luar biasa, Pak. Bebannya sangat berat sebetulnya. Saya katakan demikian karena apa? Bahwa sekalian, dari semua urusan ini yang ada di pemerintah daerah ini, hanya 5 yang merupakan urusan pusat, selebihnya diberikan kepada pemerintah daerah. Dan oleh karenanya terus kan dengan, mohon maaf, barangkali keterbatasan anggaran yang tersedia, sehingga kita juga manakala kita mau mengkritisi perjalanan pemerintahan juga, tolong dikaji dulu sebelum kita ini melangkah. Artinya jangan latah lah gitu, jangan latah bos sekalian itu. Saya percaya bahas dulu lah kita apa yang kita, karena apa, makin tinggi kualitas kita mengkritik pemerintah, maka makin berwibawa Kahmi yang ada di Kabupaten Indramayu. Itu yang kita harapkan bersama. Jadi jangan sampai kita ini, mohon maaf sekalian, hanya latah saja. Kita mengambil satu sisi gerakan-gerakan, jangan sampai kita dianggapnya diam gitu. Tapi juga harus kita jeli juga dalam rangka mengkritisi setiap langkah dan kebijakan pemerintah daerah. Karena memang saya katakan tadi bos sekalian bahwa saya ini sudah makalah jadi wakil bupati selama kurang lebih 7 tahun. Jarang sekali bos sekalian yang bisa mendampingi bupati selama 7 tahun. Kadang-kadang ya mohon maaf ada disharmonisasi karena berbeda kepentingan pada saat kita ini tidak bisa memposisikan diri di mana kedudukan kita yang sebenarnya itu. Tapi alhamdulillah karena saya kader HMI, saya adalah kami, saya mampu untuk menunjukkan jati dirinya sebagai kader yang terbaik gitu. Dan baru 7 bulan jadi bupati ada masalah. Saya bilang kebijakan apa yang saya ambil, saya tidak mengerti juga. Tapi inilah perjalanan hidup kita sebagai manusia, oh sekalian itu. Dan oleh karenanya percayakan bahwa saya tetap komitmen, tetap mendukung, dan sebagai kader HMI yang basisnya adalah agama, khususnya agama Islam, saya tetap setiap langkah dan gerakan saya akan senantiasa berpijak pada agama yang kita percaya, itu agama Islam. Oleh karenanya begitu pun juga saya keluar, saya pede tampil di mana saja bos sekalian itu. Karena saya memang bos sekalian, pengabdian kita selama 34 tahun, khususnya pada saat itu saya dari camat hampir 12 tahun Pak. Camat 12 tahun, Gabus 2 tahun, Kroya 3 tahun, di Kandang Haur yang paling lama 5 tahun, di Anjatan 3 tahun, hampir 12 tahun Pak. Jadi apa yang kita pernah rasakan di lapangan bos sekalian itu sangat kompleks sekali permasalahannya. Dan kalau dibandingkan barangkali, mohon maaf saya sampaikan di sini, apa yang saya keluaran yang kita dapat itu sebenarnya tidak seimbang Pak. Itu tidak seimbang. Dan berapa ribu saat itu kan musim keringan pada saat saya jadi camat di Kandang Haur dan di Kroya sekalian, kita selamatkan juga untuk para petani yang ada di Kabupaten Indramayu. Sehingga apa? Alhamdulillah sampai saat sekarang juga, khususnya masyarakat yang ada di Indramayu bagian barat ini, bos sekalian, alhamdulillah saya masih diterima dengan baik. Dan malahan masyarakat yang ada di Indramayu barat ini bisa dikatakan apa jare Kang Pendi bae gitu. Tapi saya tetap komitmen sekalian, karena apa? Ada kader-kader yang masih muda. Saya ini udah umur, Kang Jahidin udah 63 tahun. Waduh, 63 tahun sekalian. Karena kayak Wisloyo ini.
Ini mohon maaf yang mewakili Pak Kapolres ini adalah kawan saya. Kawan saya seperti mana? Pada saat saya di KONI, Pak. Saya di KONI, beliau ini menangani PABSI dan angkat berat itu. Jadi saya waktu itu juga merasakan ya, seperti apa gitu menjadi daerah. Oleh karenanya saya harap rekan semuanya jangan khawatir, tetap saya sebagai kader HMI walaupun juga sekarang sudah sepuh memberikan support dan semangat kepada adik-adik kita semua yang masih muda ini untuk senantiasa berkiprah, lanjutkan perjuangan, lanjutkan sebagai kaum intelektual yang mampu memberikan kontribusi pemikiran pada pemerintah daerah dan melaksanakan kontrol sosial untuk perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara ini khususnya di Kabupaten Indramayu. Saya sepakat apa yang disampaikan oleh koordinator presidium tadi, Mas sekalian. Kita harus jeli, Mas sekalian, hati-hati dalam rangka kita melaksanakan kegiatan yang terkait dengan social control kepada perjalanan pemerintahan ini. Bukan saya pro pemerintah, tapi juga sudah merasakan, Pak. Saya sudah merasakan sekali seperti apa itu sekalian. Karena apalagi beberapa tahun ke belakang kita dilanda pandemi begitu lamanya, Mas sekalian, sehingga baru kita saat ini bangkit kembali untuk berusaha membangun daerah. Tapi juga perlu diingat sekalian, kita tahu bahwa potensi Indramayu ini sangat luar biasa, apalagi dikelilingi di sebelah selatan ada Bandara Internasional Kertajati, di sebelah barat ada pelabuhan, itu pelabuhan yang bertaraf internasional juga, saya kira itu pelabuhan Patimban. Itu bukan main loh itu pelabuhan itu. Dan juga insya Allah juga itu UIN juga, IAIN Sunan Syekh Nurjati Cirebon itu akan membangun kampusnya juga di Indramayu. Dan saya kira ini peluang yang sangat luar biasa. Karena apa? Dengan hadirnya IAIN Syekh Nurjati di Indramayu, walaupun juga tempatnya itu saya kira dulu direncanakan di Cikawung, Bapak Ibu sekalian, tapi juga kontribusi dalam rangka meningkatkan IPM khususnya bidang pendidikan itu sangat luar biasa. Oleh karena Pak Kabakesra ini perlu juga disikapi oleh pemerintah daerah itu tuh, terkait dengan rencana untuk yang karena apa? Memang IAIN Syekh Nurjati ini saya pernah pada tahun 2019 yang lalu, karena kita juga pernah ekspos juga di Pak Dirjen saat itu, Dirjen Kementerian Agama di Jakarta itu, Mas sekalian, bahwa mahasiswa nomor 2 terbesar IAIN Syekh Nurjati itu adalah warga Indramayu. Itu warga Indramayu, Pak. Jadi kalau seandainya ada di Indramayu, mereka tidak usah lagi ke Cirebon, khusus di kuliah di Indramayu, dan bisa juga menyedot yang lainnya. Saya kira ini peluang Pak Kabakesra ini, dan Kabakesra alhamdulillah dulu ini hampir semua pejabat yang ada di sini ini Pak Kabakesra ini bekas staf saya dulu waktu saya jadi camat Kanahaur, Pak Atang Riko ini. Alhamdulillah sekarang sudah jadi Kabag Kesra. Ini Pak Atang Riko, alhamdulillah selamat Atang, mudah-mudahan saja nanti bisa, saya doakan masih muda dan masih memungkinkan Anda ini menduduki eselon 2. Jangan lupa dukung nanti kami MD Indramayu ini, Mas sekalian itu. Sampaikan salam hormat saya kepada Ibu Bupati dan kita semua jajaran Majelis Daerah Kahmi Indramayu ini senantiasa berusaha untuk mensupport kebijakan-kebijakan pemerintah daerah manakala kebijakan ini berpihak pada kemajuan daerah Indramayu, berpihak pada kepentingan masyarakat, dan berpihak untuk pembangunan keagamaan yang ada di Kabupaten Indramayu. Ini adalah komitmen kita semuanya. Saya demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mohon maaf, saya baru pegang mic kembali selama kurang lebih 2 tahun lebih. Baru pegang mic kembali ini. Jadi mohon maaf, terima kasih. Selamat berjuang, dan saya Tutwuri Handayani di belakang memberikan dorongan kepada yang muda-muda untuk berkiprah di segala bidang khususnya di Kabupaten Indramayu. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sambutan keempat dari Presidium Majelis Wilayah Kahmi Jawa Barat oleh Kakanda Kurnia Al-Farizi. Kepadanya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Presidium Majelis Daerah Kabupaten Indramayu, yang saya hormati Bapak Kapolres atau mungkin yang mewakilinya, dan juga yang saya hormati Bapak Dandim atau yang mewakili, dan juga senior-senior, sepuh-sepuh semua, Kahmi atau alumni HMI yang ada di Kabupaten Indramayu. Siapa lagi ya? Oh ya, Sekum Kang Pahrus, alhamdulillah walaupun berbeda kabupaten, tapi kirain nggak bakalan datang, ternyata datang juga ini Pak Sekum yang sangat mobile ya, Sekum Kahmi Jawa Barat ini, dan juga kami didampingi juga beberapa teman pengurus wilayah, bukan beberapa, satu orang saya kira satu orang pengurus wilayah, Saudara Samsul Ma'arif. Saya selaku Presidium Kahmi Jawa Barat, salam juga dari Koordinator Presidium. Sebelumnya saya mengucapkan selamat bagi MD Kahmi Indramayu yang telah melaksanakan prosesi pelantikan di Kabupaten Indramayu. Para hadirin alumni sekalian yang saya hormati, saya hanya memberikan sumbangsih pemikiran bagi teman-teman Kahmi. Yang pertama, kita menghadapi dunia yang tidak menentu. Kata Pak Presiden juga bahwa 2023 dunia makin gelap. Ini yang saya kira bagi teman-teman majelis daerah atau lebih umumnya alumni HMI, ini yang harus menjadi tantangan bagi kita ke depan, bahwa dunia menghadapi situasi yang sangat kacau. Ini yang saya kira yang harus, sekali lagi, yang harus dijadikan pemikiran dan tantangan tentu saja. Bukan hanya berbicara Kahmi ini teknis ke teknis. Saya kira itu tidak mencerminkan kita itu kaum insan akademik, saya kira. Nah, tentu saja Kahmi sebagai masyarakat terbuka, sebagai kaum terbuka, itu harus benar-benar cermat membaca gejala alam, gejala dunia. Cina saja yang awalnya ingin mengarah ke demokrasi, dengan kemarin kalau kita lihat di video ketika Kongres Partai Komunis Cina kemarin, itu penyokong demokrasi Cina, Hu Jintao, itu mantan presiden Cina, itu diusir sama Xi Jinping. Dan dengan gerakan Xi Jinping untuk seolah-olah apa ya, memimiskinkan konglomerat China, termasuk Jack Ma itu yang terkenal, Alibaba, itu dimiskinkan, diambil harta atau perusahaannya oleh negara. Ini gejala yang harus kita pikirkan bersama. Ada apa ini Cina? Ternyata kalau melihat gejala ini, Xi Jinping ini Cina ini mengarah ke misi Mao Zedong lagi.
yang awalnya dari Deng Xiaoping sampai Hu Jintao, itu Cina itu mengarah ke demokrasi. Nah, dengan Xi Jinping ini jelas peran komunis Cina ini sangat berbahaya, saya kira. Ini yang harus kita pikirkan bersama. Kata siapa bahaya laten komunis itu tidak ada? Ada. Tentu saja komunis luar yang jelas-jelas nyata yang ada di depan kita. Nah, tentu saja sebagai Pancasila sejati, apa itu Pancasila sejati? Lihat di Pancasila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Nah, itu saya kira bahwa kita sebagai alumni HMI itu harus benar-benar menyerap apa yang disebut dengan hikmah kebijaksanaan. Hikmah kebijaksanaan inilah yang akan menuntun kita itu pada mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang benar dan mana yang tidak benar, saya kira. Inilah yang harus dipikirkan oleh kita bersama, tantangan dunia ke depan. Itu di situ ada peranan bagaimana Rusia membangun sebuah tatanan dunia baru melawan dolar, melawan Amerika. Di sisi lain ada China yang jelas-jelas membawa arah baru partai komunis dunia, saya kira. Ini yang harus kita pikirkan, apa langkah kita. Pertama, langkah kita adalah harus membaca tadi itu geopolitik dunia maupun geopolitik nasional. Yang kedua adalah kita itu mampu memetakan geoekonomi. Tentu saja dunia itu melihat Indonesia itu dari sumber daya alamnya. Lihat Sulawesi Tengah, Morowali, terus Maluku, itu nikelnya itu habis dikuasai oleh siapa? Oleh corporate state. Siapa yang membangun corporate state di dunia? Hanya satu-satunya hanya Cina. Nah, inilah saya kira yang harus kita pikirkan bersama, bukan hanya berpikir kami ini berbicara tentang teknis dan keteknis. Nah, inilah Munas nanti saya kira teman-teman Kahmi Indramayu ini harus benar-benar jangan berpikir tiket. Jangan berpikir tiket ya Pak Korpres, tapi berpikir siapa calon presidium Kahmi nasional yang mempunyai pemikiran cerdas, sebagai intelektual tercerahkan, punya misi bagaimana menjaga NKRI ini, menjaga NKRI. Ingat, NKRI ini adalah saham terbesarnya adalah umat Islam. Kita harus paham itu. Jangan sampai NKRI ini dirampok oleh mereka-mereka yang tidak berdarah-darah untuk memerdekakan bangsa Indonesia ini. Ingat sekali lagi, saham terbesar NKRI ini adalah umat Islam. Sekali lagi, jangan sampai dirampok oleh mereka-mereka yang hanya mementingkan kelompok dan perutnya sendiri, atau bahkan dilarikan ke luar negeri. Ini saya kira yang harus kita pikirkan, bahwa calon presiden pertama harus punya visi keindonesiaan, visi kebangsaan, dan visi keislaman. Itu harus jelas visinya itu. Jadi berangkat ke sana berpikir hanya itu, bagaimana kita itu menjaga umat Islam, bangsa Indonesia, dan negara kesatuan Republik Indonesia. Itu saya kira yang harus kita pikirkan bersama-sama, membangun Kahmi ini secara nasional sampai ke daerah, dan juga bagaimana berpikir tentang menjaga bangsa ini jangan sampai dirampok oleh negara-negara adik kuasa Cina, Rusia, Amerika. Jangan sampai kita itu mengarah ke sana ke sini, tapi kita itu berbicara tentang
bagaimana peradaban Indonesia supaya menjadi sebagai harus menjadi multiplier efek ke dunia, bukan kita yang jadi jongos, tapi kita harus memberikan efek domino efek yang jelas-jelas. Indonesia itu harus menjadi negara superpower 2045. Itu 100 tahun kemerdekaan kita. Tahapannya dari sini. Kita menuju 23 tahun ke depan itu sangat sebentar saya kira. Dan juga ingat bahwa HMI juga itu menuju 2047 sebagai 100 tahun HMI emas. Indonesia emas, HMI emas. Islam jaya, NKRI jaya. Itu saya kira yang harus kita pegang teguh ke depannya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan terakhir dari Kabak Kesra Sekda Kabupaten Indramayu oleh Bapak Dr. Handis Atang Riko, kepadanya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama kami sampaikan terima kasih kepada pembawa acara dan juga menyampaikan salam khidmat, titip salam semuanya dari Ibu Bupati, Ibu Nina, Bu Bupati Indramayu yang tidak bisa hadir dalam kesempatan kali ini. Presidium Majelis Daerah Kabupaten Indramayu atau KAHMI Kabupaten Indramayu periode 2022 dan sampai dengan 2027, Bapak-bapak dan ibu-ibu undangan yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu, terutama tadi ada tokoh Indramayu kita yang sudah kita kenal bersama, Bapak Dr. Andes Haji Supendi, dan juga ini ada saudara dan sobat saya Bapak Suhendar. Bapak Hendar, okay. Ini juga saudara saya Pak Wahidin sebetulnya ya, dari jalur Karangturi Pak. Titip salam dari Ibu Mas Hendar dan selamat menyampaikan kepada para pengurus presidium Majelis Daerah atas terpilihnya Mas Hendar selaku Ketua Umum. Betul apa yang tadi disampaikan oleh Pak Haji Supendi. Jujur saya jet lag nih Mas, baru datang dari Kertasmaya juga melaksanakan tugas, baru buka baju tiba-tiba dikontak oleh ajudan dan selaku Kabak Kesra tidak ada kata tidak siap. Siap saya bilang. Akhirnya mohon maaf dengan tergesa-gesa saya baru datang terlambat di acara pelantikan Presidium Majelis Daerah KAHMI Kabupaten Indramayu ini dengan terlambat seperti itu. Dan insya Allah ini bagian Kesra ini jujur saja kayak melaksanakan tugas-tugas residu, sisa-sisa tugas di pemerintahan daerah Kabupaten Indramayu sepertinya Mas Hendar. Jadi tidak ada kata siap, saya 24 jam harus siap. Begitu juga dengan senior kita ini mantan Kabak Kesra yang sudah barangkali super pengalaman sekali, yaitu Bapak Wahidin dan juga bapak-bapak ibu yang lainnya. Jujur saya ditugasi di sini tidak diberikan amanat kata sambutan atau apa, cuma titip Pak Kabak, Pak Atang tolong titip salam kepada rekan-rekan KAHMI katanya. Mohon maaf saya tidak bisa menghadiri secara tapi beliau mensupport selalu dukungan kami dan juga bermitra apa yang tadi disampaikan oleh Ketua Presidium yaitu Mas Wendar, bahwa ini adalah harus menjadi kontrol sosial kepada pihak pemerintah daerah. Kita tahu sendiri betapa beratnya membangun pemerintah daerah. Saya sebagai anasir yang di dalamnya juga terasakan, terutama adalah yang menangani saya program-program bidang-bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Barangkali itu saja
sekali lagi saya cuma ketitipan menyapa dari Ibu Nina kepada rekan-rekan semuanya yang hadir di sini pada acara sore hari ini, dan menyampaikan permohonan maaf beliau tidak bisa hadir. Barangkali itu saja sambutan sepatah kata dari saya pengganti dari kehadiran Ibu Nina Bupati Indramayu. Barangkali itu saja. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya pembacaan doa penutup oleh Kakanda Gaus Alabror. Waktu dan tempat kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhuhrina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan dzakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya dafiyal baliyat, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya syafiyal amrad, Allahumma ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selesai sudah rangkaian acara pada hari ini. Untuk menutup acara ini, mari bersama-sama mengucap alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Siti Fatimah dan saya Prabowo pamit undur diri. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya, jangan pergi dahulu dikarenakan kita ada sesi foto bersama. Jadi untuk para tamu undangan dan para hadirin semuanya untuk maju ke depan.